Bro, hari ini gue akan berbagi teknik yang sangat ampuh, yang mungkin juga merupakan kekuatan super, tapi bahkan jarang dibicarakan. Teknik yang gue bicarakan adalah keheningan yang mengendalikan diri jika menyangkut wanita. Sekarang sebelum gue menguraikannya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk memahami apa ini. Karena ini bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Tapi gue sangat ingatin kalian untuk tidak menggunakannya untuk pengendalian diri yang buruk. Diam adalah hal yang sangat disalahpahami. Ini bukan tentang menjadi aneh atau membosankan atau semacamnya. Ini tentang membuat pilihan strategis untuk menahan diri, untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, lebih banyak mengamati daripada bertindak. Misalnya, bayangkan lo berada di sebuah pesta. Bukannya mencoba menjadi bagian dari kehidupan pesta dan mendapatkan perhatian, lo malah mundur dengan tenang. Amati dan nikmati lingkungan sekitar lo. Sekarang teknik ini mungkin tampak kontraintuitif, karena kita sering diberitahu bahwa agar seorang pria berhasil mendapatkan seorang wanita, dia harus mengejarnya. Bersikap proaktif, artinya dia harus menunjukkan minat atau semacamnya. Dan itu adalah bagian dari teka-teki, karena pria adalah pemburu dan wanita adalah pengasuh. Tapi ada sisi lain dari cerita ini, yang merupakan elemen kunci lainnya yang sering diabaikan, bahkan tidak dibicarakan. Kadang-kadang pertanyaan yang paling keras yang bisa lo buat adalah diam. Langkah paling ampuh yang bisa lo lakukan adalah tidak bergerak sama sekali. Orang yang paling pendiam di ruangan itu adalah orang yang mematikan. Sekarang tentu saja kita tidak membicarakan pria secara harfiah mematikan atau berbahaya dalam hal keamanan, tapi merujuk pada kekuatan pengendalian diri. Ada 5 elemen kunci yang membuat pria pendiam menjadi mematikan. Yang pertama adalah observasi. Pria pendiam biasanya lebih jeli. Mereka mengamati dan belajar dari segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Menilai situasi, memahami motivasi orang, dan melihat peluang atau ancaman yang mungkin terlewatkan oleh banyak orang. Yang kedua adalah pengendalian diri. Pria pendiam biasanya memiliki pengendalian diri yang kuat. Mereka tidak membiarkan diri mereka terpengaruh oleh sumber atau dorongan dari luar. Berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan semua kemungkinan dan hasil, serta konsekuensinya. Tindakan mereka sangat diperhitungkan. Mereka sama sekali tidak spontan. Mereka memilih saat yang tepat untuk bertindak demi dampak maksimal. Yang ketiga adalah kepercayaan diri. Orang yang pendiam seringkali adalah orang yang percaya diri. Orang-orang yang terlalu berisik dan mencari perhatian, biasanya mereka merasa tidak aman tentang sesuatu, dan mereka mencoba memberikan kompensasi yang berlebihan untuk menyembunyikan ketidakamanan itu. Mereka memerlukan validasi eksternal untuk merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Kebanyakan orang merasa tidak nyaman, sehingga mereka merasa perlu untuk mengisinya dengan berbicara. Pria yang dapat duduk dengan nyaman dalam diam adalah pria yang sangat kuat, karena dia menunjukkan bahwa dia percaya diri dan tidak memerlukan percakapan terus-menerus untuk merasa nyaman. Yang keempat adalah dampaknya. Ketika seorang melakukan keheningan, hal ini menciptakan rasa antisipasi bagi semua orang di sekitarnya. Orang-orang secara alami menjadi sangat ingin tahu tentang pemikirannya. Apa yang dia pikirkan? Apa yang ada di pikirannya? Mengapa dia tidak berbicara? Sehingga ketika dia akhirnya berbicara, kata-katanya membawa arti penting dan berbobot. Sehingga mereka mempunyai dampak yang sangat besar. Yang kelima adalah kecerdasan. Kecerdasan seringkali merupakan pemikir mental orang yang pendiam. Itulah sebabnya mereka pendiam. Mereka lebih sedikit berbicara, karena mereka sibuk memproses informasi, merencanakan langkah selanjutnya, dan memecahkan masalah di kepala mereka. Dan gerakan mereka sangat diperhitungkan. Keheningan adalah alat ampuh yang kurang dimanfaatkan. Dan ini adalah kekuatan untuk membiarkan seorang wanita mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Sementara lo tetap menjadi misteri. Misalnya, jika lo sedang berada di kafe, berkencan dengan seorang wanita, dan lo sedang mengobrol, alih-alih terus-terusan mengarahkan pembicaraan, biarkan dia yang berbicara saat lo mendengarkan. Amati dan tanggapi dengan minimal. Lo menariknya dengan perhatian diam-diam. Jika lo membiarkan orang berbicara cukup lama, mereka akan menceritakan semuanya kepada lo. Satu hal yang ingin lo ketahui, tapi inilah kuncinya. Kuncinya adalah tetap membuka kontak mata dan perhatian lo kepadanya. Jangan melakukan sejuta hal lain saat dia sedang berbicara, seperti membaca menu, memeriksa ponsel, atau lain sebagainya. Diam bro, lo ingin dia tahu bahwa lo menaruh perhatian. Lihat dunia ini, di mana semua orang berusaha membuktikan diri mereka. Tapi cara untuk menonjol adalah dengan tetap menjadi misteri. Orang kaya tidak harus mengatakan bahwa dia adalah orang kaya. Seorang high value man juga tidak harus mengatakan bahwa dia adalah pria berkualitas tinggi.
Pria 1% teratas yang suka dibicarakan semua orang saat ini, dia tidak perlu mengatakan bahwa dia seorang top pria 1%. Itu hanya diketahui dari tindakannya, tingkah lakunya, energinya, dan pengendalian dirinya. Saat lo memanfaatkan kekuatan pengendalian diri lo, menjadi kekuatan yang tak tertahankan, sehingga wanita semakin penasaran dan semakin tertarik sama lo. Terima kasih, semoga bermanfaat.